أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir pertemuan kita pada kajian tafsir Al-Qur'an, kita akhiri kajian tersebut pada surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 28. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-A'raf ayat 28, Al-A'raf ayat 29. Kalau memang memungkinkan waktu kita insyaallah sampai Al-A'raf ayat 30. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-28 di dalam surat Al-A'raf, pengarang Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tentang tafsir ayat ke-28 di dalam surat Al-A'raf ini, bahwa orang-orang musyrikin Mekah
dulu kala di zaman jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul di tengah-tengah mereka, orang-orang Arab dulu Bapak Ibu, mereka ini tawaf mengelilingi Ka'bah dalam kondisi telanjang bulat. Dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, qalu, mereka berkata, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha, bahwa perihal seperti ini kami telah dapatkan dari nenek moyang kami dulu, dan Allah pun memerintahkan kami untuk melakukan demikian. Apa maksudnya Bapak Ibu? Tadi kita sampaikan bahwa orang-orang musyrikin jahiliyah di Mekah, selain kaum Quraisy Pak ya, selain kaum Quraisy, selebihnya karena memang Ka'bah ini adalah Baitul Atiq, Baitul Musyarrafah, tempat dimuliakan di segala suku, bahkan di segala agama, maka mereka ini datang ke Ka'bah untuk tawaf. Memang di zaman dulu, walaupun Islam versi tanda kutip Nabi Muhammad belum disampaikan, tapi memang tawaf sudah ada sejak dahulu kala Bapak Ibu. Tawaf sudah ada sejak dahulu kala. Maka mereka ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka telanjang bulat, laki-laki maupun perempuan sama. Yang membedakan paling perempuannya hanya mengambil beberapa kain menutupi kemaluannya saja, selebihnya terbuka semuanya. Ini memang jahiliyahnya zaman dahulu kala Pak. Alasannya untuk apa? Alasannya kenapa mereka telanjang bulat ketika tawaf? Mereka katakan bahwa kami tidak mau menemui Allah Subhanahu wa taala, menemui Tuhan dengan menggunakan pakaian kami yang pernah kami pakai bermaksiat di hadapannya. Kami tidak mau menemui Tuhan dengan menggunakan pakaian yang mana pakaian itu pernah kami pakai bermaksiat di hadapan Allah. Apabila mereka memiliki pakaian baru, bisa saja mereka gunakan itu untuk tawaf. Kenapa? Karena mereka sadari bahwa pakaian itu belum pernah dipakai untuk bermaksiat, hanya baru dipakai untuk tawaf saja. Atau Pak, jikalau orang-orang musyrikin atau orang-orang orang-orang Quraisy meminjamkan baju, mereka menerima. Meminjamkan baju, mereka menerima untuk menggunakannya. Selebihnya kalau tidak pakaian baru atau pakaian yang dipinjamkan atau diberikan oleh orang-orang suku Quraisy, mereka akan tawaf dalam kondisi telanjang bulat, laki-laki maupun perempuan. Kalau siang hari tadi perempuannya hanya menutup bagian kemaluannya. Kalau malam hari, mau laki-laki mau perempuan yang tawaf semuanya telanjang bulat, karena tadi sudah malam tidak terlihat lagi, siang saja dibuka, apalagi malam. Maka di ayat 28 Allah Ta'ala mengatakan, wa idza fa'alu fahisha, apabila mereka melakukan perbuatan keji. Maksud perbuatan keji ini adalah tawaf mengelilingi Ka'bah dalam kondisi telanjang bulat. Qalu, ketika ditanya kepada mereka, kenapa kalian melakukan ini? Membuka aib kalian. Bukankah setan yang mengajarkan kalian membuka aib ini? Sebagaimana nenek moyang kita dulu, Adam dan Hawa, dibukakan aibnya, dibukakan auratnya dulu di surga karena membohongi kakek moyang kita yang bernama Adam alaihissalam. Di pertemuan terakhir kan sudah saya sampaikan itu. Bagaimana setan ini, iblis ini menggoda Nabi Adam dan Hawa, menipu Nabi Adam dan Hawa. Iblis mengatakan, ala adulluka ala syajaratil khuldi, maukah engkau aku tunjukkan
Pohon yang mana pohon itu kalau kau datang di dekatnya bahkan memakan buahnya, engkau akan kekal abadi dalam surga. Maka ditunjukkanlah pohon yang dilarang oleh Allah Ta'ala, ditipunya. Bahkan setan atau iblis mengatakan inni laminal nasihin wa qasamahuma, bahwa setan bersumpah atas nama Allah bahwa iblis ini dalam kondisi benar dan hanya menasihati saja. Ketika didatangi pohon tersebut bahkan memakan, dalam riwayat memakan buahnya, maka terlepaslah pakaian yang dimiliki oleh Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa bergegas untuk mencari warakul jannah, untuk mencari daun-daun di surga, menutupi aib-aib mereka, menutupi aurat-aurat mereka. Nah, orang-orang Arab dulu demikian, mereka melepas pakaiannya untuk menghadap Tuhan, karena mereka mengatakan bahwa kami tak mau menggunakan pakaian yang dulu pernah kami pakai. Pakaian ini bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinasehati mereka, Pak, diingatkan mereka, kenapa kalian tawafnya dalam kondisi telanjang? Bukankah kalian punya baju? Bukankah kalian punya pakaian untuk menutupi aurat kalian? Jangan sampai kalian mengikuti perintah-perintah setan, godaan setan, seperti mana setan telah menggoda kakek moyang kita yang bernama Adam dan Hawa. Ini letak sambungan ayat di pekan yang lalu atau di 2 pekan yang lalu dengan ayat yang kita bahas pada hari ini. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana. Mereka katakan kami telah dapatkan perihal ini dari kakek moyang kita dulu, bahwa tawaf itu dalam kondisi telanjang. Itu jawaban mereka. Padahal sama sekali tidak ada syariat yang diturunkan, bukan hanya syariat Nabi Muhammad, tapi syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Tidak ada yang memerintahkan mereka untuk datang ke Ka'bah lalu tawaf dalam kondisi telanjang. Tidak ada, Pak. Dari kitab manapun, dari 4 kitab yang Allah turunkan, ada Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, ada Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, ada Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, ada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, atau suhuf, lembaran-lembaran. Ada suhuf Ibrahim yang Allah berikan ke Nabi Ibrahim, ada suhuf Musa, lembaran yang Allah berikan kepada Musa. Kesemua yang diberikan oleh Allah tidak pernah mengajarkan atau memerintahkan mereka datang lalu tawaf ke Ka'bah dalam kondisi telanjang bulan. Tidak ada, Pak. Makanya ketika Islam datang, Islam memuliakan kita ini. Islam memuliakan kita. Kita diperintahkan untuk menutup aurat agar supaya aurat kita tertutupi. Jangan sampai seperti kakek moyang kita yang digoda oleh setan tersebut. Jangan sampai kakek moyang kita Adam dan Hawa, kita tergoda seperti mana Adam dan Hawa digoda oleh setan yang terkutuk tersebut. Kita dimuliakan oleh Allah. Di zaman Nabi Muhammad, umat Islam sekarang ini pergi tawaf, perempuannya menggunakan pakaian lengkap, menutup auratnya. Yang terbuka hanyalah muka dan telapak tangannya, sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan dalam Al-Quran, bahkan aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Kita laki-laki ketika tawaf dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang tidak menggunakan pakaian berjahit, tapi 2 helai, 2 lembar pakaian. Lembaran pertama dipakai untuk dijadikan sarung, dan lembaran kedua dipakai untuk menjadi rida, menjadi selendang, menutup bagian atas, bagian badan atas kita ini, Bapak Ibu. Tetap ditutup aurat kita. Tidak seperti orang-orang jahiliyah yang membuka auratnya di tengah halayak ramai hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimuliakan. Syariat ini memuliakan kita, Bapak Ibu. Maka amat sangat mengherankan jikalau ada orang yang mengaku Islam
lalu dia dengan sukarelanya membuka dirinya, membuka auratnya, bahkan dengan bangganya dia mempertontonkan auratnya. Coba lihat bagaimana rambutku yang indah bagi perempuan misalnya. Coba lihat bagaimana leherku yang bagus, bagaimana belahan dadaku, bagaimana putihnya pahaku, bagaimana bentuk tubuhku, lekuk tubuhku, sengaja dipertontonkan. Sengaja. Mungkin ada perempuan yang mengatakan dasar matolanang bae Ustadz yang jelalatan ini. Kami nih lah sudah standar lah nutup aurat ini, dasar matolanang yang jelalatan. Tidak Pak. Ini ya sama-sama apa namanya? Sama-sama minta perhatian lah. Lanang kesenangan, betino kesenangan ketika dilihat dipuja, dipuji, alangkah indahnya tubuh si fulana. Seperti gitar Spanyol misalnya. Indah sekali lekuk tubuhnya, luar biasa dan lain sebagainya. Sama-sama lah laki-laki untung melihatnya, perempuan juga senang karena dipuji oleh lawan jenisnya. Kita katakan ini sudah terkena godaan setan ini Pak. Seperti mana kakek moyang kita Adam dan Hawa digoda oleh setan di dalam surga sehingga lepaslah pakaian keduanya, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, sehingga mereka bergegas untuk mencari daun-daun surga dan menutupi aurat-aurat mereka. Siapa yang menjadikan itu terbuka? Iblis dengan godaan iblis. Kita jangan sampai terjerumus pada lubang yang sama seperti mana terjerumusnya kakek moyang kita yaitu Adam dan Hawa. Mereka katakan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kami dapati perihal ini dari kakek moyang kami bahwa tawaf itu dalam kondisi telanjang. Wallahu amarona biha. Bahkan mereka berdusta atas nama Allah. Mereka katakan Allah yang memerintahkan kami untuk melakukan seperti ini. Maksudnya Allah lah yang memerintahkan kami melalui lisan para nabinya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah dalam kondisi bugil, telanjang. Sama sekali ini adalah kebohongan, dusta yang mereka sandarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala sambung, qul, katakan Muhammad kepada mereka, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu tak pernah mengajarkan atau memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan perbuatan keji, itu tak pernah. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan dengan tegas wahai Muhammad kepada mereka bahwa Allah tidak pernah mengajarkan orang-orang atau memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan perbuatan keji. Bukan diperintahkan, malah dilarang. Contoh Pak, contoh di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ngapo zina jangan dekati? Innahu kana fahishatan. Zina itu adalah perbuatan keji. Maka Allah larang perbuatan zina karena zina termasuk perbuatan keji. La taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan dekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, kata Allah. Bahkan seburuk-buruk jalan adalah jalan yang dilalui oleh para pezina itu. Ya, pezina laki-laki maupun pezina perempuan. Jadi qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sama sekali Allah takkan pernah mengajarkan atau memerintahkan sesuatu perbuatan keji untuk dilakukan hamba-hambanya, itu sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Mungkin ada orang Pak mengatakan bahwa itu ada syariat khitan. Kita ada syariat khitan. Khitan ini Pak sebenarnya laki-laki maupun perempuan sama, walaupun hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Kalau perempuan ya khitannya sunnah. Kalau laki-laki khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kalau perempuan itu sunnah berkhitan.
Ya, sunnah berkhitan. Lalu orang mengatakan itu kita punya syariat khitan, nunjukkan kemaluan kita. Kita nunjukkan kemaluan untuk dikhitan tadi dalam kondisi kecil, Pak. Masih belum akil balik, belum tahu apa-apa, dan itu untuk kesehatan. Ya kalau untuk kesehatan namanya saja darurat, tidak bisa ditinggalkan, Pak. Contoh ini contoh saja. Ibu-ibu ketika melahirkan, mau tak mau, ridho tidak ridho, membuka auratnya di hadapan orang yang akan membantunya, entah itu dukun beranak kah, entah itu bidan kah, atau mungkin dokter spesialis kah, dan lain sebagainya. Mau tak mau, ini dalam kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Sesuatu yang darurat akan menghalalkan yang dilarang, membolehkan apa yang dilarang. Makan babi haram, tapi kalaulah sudah habis makanan di tengah hutan, tidak katik lagi makanan yang pacak kita dapatkan kecuali babi ini. Kalau tidak makan sekarang, mati aku. Itu sudah ad-daruratu tubihul mahzurat, yang darurat akan membolehkan yang dilarang oleh Allah. Khitan pun demikian, ini adalah urusan darurat. Kalau memang kamu pacak mengkhitan diri dewek, lajulah. Berarti tidak dalam kondisi kedarutan kalau kamu pacak mengkhitan dewek. Contoh, ini contoh baik, Pak, contoh baik. Ada dokter, dan dokter ini mu'allaf, sebelumnya belum berkhitan. Mak mano daripada aku bukakan ke uang lain, lebih baik aku ngotong dewek, laju aman kamu pacak nian. Kamu yakin kamu pacak, laju. Kenapa? Karena kita mampu melakukannya. Tapi kalau kita yang bukan dokter ini, sesip dikit itu laju laju infeksi kah, laju nanahan kah, nah ini lebih parah lagi akhirnya. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, berkhitan bukan artinya membuka aurat. Ya, berkhitan bukan berarti membuka aurat. Karena tadi pertama kita rata-rata berkhitan dalam kondisi masih kecil. Pak, syariat berkhitan itu Pak, bahkan sebelum kita bisa berjalan sebenarnya, Pak. Ketika kita umur 7 hari, ketika kita dalam kondisi di akikah, kalau memang sudah siap untuk dikhitan, khitan. Jangan nunggu budak lah sudah besar kelas 6 SD baru nak dikhitan. Sebenarnya syariat khitan itu lahir sehari 2 hari dikhitan boleh dasar? Boleh. Kalau boleh berarti jelas dia masih kecil sekali, belum termasuk aurat bagi dirinya karena dia belum tahu apa-apa. Tapi kalau kita misalnya anak-anak yang ada di sekitar kita, ya rata-rata SD lah berkhitan. Dan SD saya katakan bahwa mereka belum akil balik. Masih biasa mandi di pinggir sungai Musi, terjun bebas dari pucuk itu telanjang biasa karena ya cari masih kecil. Tapi kalau kamu yang terjun dari pucuk proyek itu turun ke bawah, tidak bersano, tidak berbaju terjun, nah itu jadi omongan wong gilo terjun dari pucuk ampera juang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, qul, katakan Muhammad kepada mereka, innallaha la ya'muru bil fahsya, Allah sama sekali tidak akan pernah memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah kalian mengucapkan sesuatu, berkata sesuatu atas nama Allah padahal kalian tidak mengetahui? Mereka berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah tafsiran ayat ke-28 dalam surat Al-A'raf, menceritakan bahwa orang-orang dahulu kala ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, karena memang tawaf ini bukan hanya di zaman Nabi saja, tapi tawaf ini sebelum Nabi Muhammad ada pun syariat tawaf sudah ada sebelumnya, ya. Mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dalam kondisi bugil, telanjang bulat, tidak menggunakan apa-apa kecuali para wanita hanya mengambil beberapa kain dan menutupi bagian kemaluannya saja, atau mereka menggunakan pakaian yang baru mereka beli
yang belum pernah dipakai untuk bermaksiat di hadapan Allah, atau mereka dipinjamkan pakaian dari orang-orang Bani Quraisy, ya, orang-orang Quraisy, barulah mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dalam kondisi menggunakan pakaian yang notabene-nya mereka yakini pakaian itu bersih, pakaian itu suci, tidak pernah dipakai untuk melakukan perbuatan yang hina. Bapak Ibu, maka kata Allah, apakah kalian, ya, kul, katakan Muhammad, Allah sama sekali tidak akan pernah melakukan atau memerintahkan hambanya untuk melakukan perbuatan yang keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Tidak, apakah engkau mengucapkan sesuatu yang mana engkau mengucapkan atas nama Allah yang mana engkau tak tahu Allah melakukannya atau tidak, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita berbohong atas nama makhluk saja dosanya besar, apalagi berdosa atas nama Allah. Pak, ada berdosa atas nama manusia biasa. Contoh kita keliling ke rumah door to door minta sumbangan. Kita katakan ini adalah perintah dari ketua RT dan ketua RW. Padahal ketua RT, ketua RW tidak pernah merintahkannya itu. Ketahuan. Marah dak ketua RT, marah dak ketua RW. Kamu berani-berani ngambek pungutan ke rumah masing-masing itu mengatasnamakan aku padahal aku tidak pernah memerintahkannya. Pasti marah Pak ketua RT dengan ketua RW. Sekendak-sekendak hati kamu minta ke rumah-rumah mengatasnamakan RT atau RW misalnya. Atau kita berinisiatif datang ke rumah masing-masing door to door minta sumbangan untuk misalnya Muharraman. Untuk tanggal 1 Muharram akan dilakukan kegiatan di masjid, butuh dana. Nah, kita ke masjid, ke rumah door to door mengatasnamakan ketua masjid. Padahal ketua masjid tidak pernah memerintahkan perihal itu. Aku yakin tersinggung ketua masjid. Aku tidak pernah merintahkannya, kamu nyalankannya. Ini sesama manusia saja Pak, marah orang yang dijual namanya. Naik level dikit Pak, kita menjual nama baik Nabi SAW, berdusta kita atas nama Nabi, itu pun luar biasa besar pahala dosanya. Nabi SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam neraka. Itu Nabi. Kata Nabi, orang yang berdusta atas namaku berbeda orang berdusta atas nama orang lain. Yang berdusta atas namaku, dia berdusta tapi nyual namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Ini kata Nabi. Padahal Nabi masih level namanya hamba. Apalagi kalau berdusta atas nama Allah. Sampai-sampai mereka mengatakan wallahu amarona biha, dan Allah lah yang memerintahkan kami untuk tawaf dalam kondisi telanjang. Padahal sama sekali Allah tak pernah memerintahkan perihal itu kepada mereka. Berbohong dia atas nama Allah. Jadi wajar jika Allah murka. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengucapkan sesuatu yang mengatasnamakan Allah padahal kalian tidak mengetahui benar atau tidaknya yang kalian ucapkan tersebut? Maka masuk kita pada ayat selanjutnya, ayat ke-29 di dalam surat Al-A'raf. Allah Ta'ala mengatakan bahwa qul amara rabbi bil qist. Katakan Muhammad kepada mereka, yang Allah perintahkan itu amara rabbi bil qisti. Allah Ta'ala tidak memerintahkan kamu untuk melakukan perbuatan keji, tapi yang Allah perintahkan, yang Allah menyuruhku untuk berlaku adil. Adil ini Pak, apa maksudnya? Wad'u syai'i fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Selalu saya sampaikan definisi adil itu wad'u syai'i fi mahalli, meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya. Telanjang bukan tidak boleh, haram nian boleh, tapi ada tempat-tempatnya. Contoh, ini contoh. Ketika sedang tawaf,
di tengah halayak ramai, dilihat oleh orang, maka jelas keharaman telanjang tersebut. Tapi jikalau, mohon maaf, alhamdulillah, seandainya misalnya kita sedang buang hajat misalnya, atau sedang mandi, lalu membuka pakaian yang kita pakai, itu wajar. Itu wajar. Walaupun sekali lagi ada ulama yang mengatakan bahwa afdolnya kita menggunakan pakaian lagi, pakaian khusus untuk mandi misalnya. Kalau bahasa dusun pakai telsan di kamar mandi. Kalau kita pakai telsan mandi di Sungai Musi, ya wajar lah Pak, jika uang banyak gitu. Tapi kadang ada Pak orang yang, mohon maaf, dia jaga betul dirinya, jangankan di Sungai Musi, di kamar mandi khusus di rumahnya saja, yang mana tidak ada tempat orang ngintip, merasa aman dia dari pandangan-pandangan orang, ada saja yang memilih, aku masih nak pakai telsan kalau bahasa kita. Kenapa Pak? Karena ada saja orang yang merasa geli, apa namanya, bahasa kita, ya tabu mereka, masa aku mandi telanjang mak ini, karena memang biasanya mereka mandi menggunakan telsan, baju khusus untuk mandi begitu. Walaupun sebenarnya tidak menggunakan pakaian telsan tadi pun tidak jadi masalah, selagi di dalam kamar mandi yang kita pastikan aman, tidak ada tempat atau celah untuk mengintip, tidak ada celah untuk orang melihat kita, maka aman betul. Sudah buka pakaian, mohon maaf, telanjang bulat di dalam kamar mandi karena ingin mandi misalnya, itu tidak jadi masalah. Maka kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya di kamar mandi silahkan mandilah, tapi kalau di tempat umum, di pinggir pantai, banyak orang yang nyingok, banyak pasangan-pasangan mata yang melihat kita, asli keharamannya. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangankan hanya menggunakan bikini, menggunakan pakaian lengkap dari pucuk ke bawah, tapi ketat seperti pakaian renang Pak. Contoh saja ini, seperti pakaian renang bagi ibu-ibu atau para wanita, dia berhijab misalnya, pakai jilbab dia, lalu pakai baju renang, baju renangnya baju renang umum tadi yang serba ketat galo-galo, ini tidak boleh. Sama seperti telanjang ini, kasiyatun ariyat, dia memang menggunakan pakaian tapi hakikatnya ariyat, dia tuh telanjang. Kenapa? Semua lekuk tubuhnya mampu dijamah, terlihat oleh mata memandang. Beda seandainya ibu-ibu berenang di khusus tempat perempuan misalnya. Kalau ibu-ibu berenang khusus di kolam renang perempuan yang dijaga ketat, tidak ada mata-mata laki-laki yang bisa nembus ke tempat itu, ya silahkan menggunakan baju renang cak tadi. Tapi selagi ada laki-lakinya yang bukan mahram kita, bukan suami kita misalnya, maka keharaman menggunakan pakaian tersebut di tempat umum karena membuka aurat kita. Walaupun hakikatnya ditutupi semua, tapi kelihatan secara zahir bahwa dia seakan-akan tidak menggunakan pakaian apapun. Kasiyatun ariyat, dia itu berpakaian tapi telanjang. Qul amara rabbi bil qist, katakanlah Muhammad kepada mereka, amara rabbi bil qisti, Tuhanku menyuruhku untuk berbuat adil, berlaku adil. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, kata Allah, hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap solat. Nah ini hukum lain lagi Pak. Wa aqimu wujuhakum, ya, inda kulli masjidin, dan hadapkanlah mukamu menghadap Allah, maksudnya menghadap kiblat, inda kulli masjidin, ketika kalian masuk ke dalam masjid, maksudnya ketika hendak sholat. Jangan kamu salah artikan setiap masuk masjid harus menghadap Ka'bah. Tidak boleh membelakangi arah Ka'bah misalnya, tidak boleh membelakangi arah kiblat. Boleh membelakangi arah kiblat ketika kita tidak
dalam kondisi sholat. Contoh seperti ini, saya membelakangi kiblat sekarang karena kiblat di belakang saya. Boleh tidak? Jawabannya boleh, karena aku bukan sembahyang. Atau kita duduk nanti makan sarapan, ada yang menghadap ke sini, menghadap ke arah kiblat, ada yang menghadap ke belakang situ. Laju susah menghadap ke kiblat galau. Jawabannya di sini ya, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, hadapkanlah mukamu menghadap kiblat inda kulli masjid, ketika masuk masjid, maksudnya ketika sholat. Karena daksa Pak sholat kita, kalau kita tahu arah kiblatnya di mana, lalu kita sengaja menyelisihi arah kiblat. Contoh, kita tahu kiblat kita mengarah ke sana, mengarah ke barat. Ayahku nak sekali-sali ngadap ke sana. Allahu Akbar ngadap ke sana. Sadak solatnya, sama sekali tak sah. Kenapa? Dia tahu arah kiblat ke sana, dia sengaja melencengkannya. Tak sah sembahyangnya. Tapi kalau wong tak sengaja atau ketidaktahuan dia arah kiblat, sah solatnya. Sah solatnya. Saya pernah ya melihat di Masjid Nabawi Pak. Karena kalau orang-orang awam masuk Masjid Nabawi, baru kali itulah masuk Masjid Nabawi, tak tahu ngarah kemana kiblat ini. Sama kalau ke depan, ke belakang, nyingok ambalnya juga sama. Aman masjid kan ada kejengokan ambalnya, apa namanya, becak kubah masjid kan tahu, oh situ ngarah kiblatnya. Masuk masjid, tegak dekat aku, sholat membelakangi masjid Pak, sholat membelakangi Ka'bah. Allahu Akbar, najiku bapak ini ngadap kemana sembahyang? Dibiarkan saja nyelesai ke sholatnya, apa diingatkan Pak? Diingatkan. Kucuil. Wong Indonesia Pak, mohon maaf, kiblat bukan ke sana, ke sana. Serius tingkatnya. La haula wala quwwata illa billah. Ngapa? Karena Pak, kalau kita datangkan di Masjid Nabawi, ada yang ngarah ke kiblat, ada yang wong nyender di tiang-tiang masjid itu membelakangi kiblat. Dia kebetulan nyinggung orang yang nyender tadi membelakangi kiblat, maka dia Allahu Akbar menghadap ke arah Jabal Uhud, mengarah ke Uhud, ke belakang masjid dia Pak, ngarah ke belakang masjid. Ku ingatkan, salah Pak, di situ ngarah ke situ, ke apa kiblat itu bukan ke sana. Jadi kalau yang sholat dia tidak tahu arah kiblat, lain Pak cerita. Tapi kalau dia dengan sengaja tahu arah kiblat dan sengaja melencengkannya, ini tidak diterima sholatnya. Makanya kata Allah, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, dan luruskanlah ya, hadapkanlah mukamu, wajahmu menghadap Allah, maksudnya menghadap kiblat, inda kulli masjidin, pada setiap masjid, maksudnya adalah pada setiap Anda melaksanakan sholat ya. Lalu wad'uhu mukhlishina lahuddin, lalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajatmu ya, mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga maksud wad'uhu itu salatlah, karena salat secara bahasa ad-du'a. Salatlah kamu menghadap Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah, bukan untuk yang lainnya. Atau beribadahlah kamu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana kamu diciptakan dulu semula. Diperintahkan untuk menyembah Allah, sampai saat ini pun kita masih diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah jam 6. Jadilah dulu saya kira Pak, kita coba buka sistem jawab. Saya khawatir ketika nyambung ke ayat berikutnya sesi tanya jawab kita akan berkurang. Kita cukupkan saja dulu sampai ayat ke-29 di dalam surat Al-A'raf ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali di ayat-ayat berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, tanya Pak Ustaz. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensitir Al-Arab 26 tadi Pak Ustaz kan
Kata Allah, aku telah menciptakan pakaian untuk menutup aurat dan menjadi perhiasan. Betul. Nah, pertanyaan saya, batasan perhiasan yang artinya ada enggak agar kita itu jangan berlebih-lebihan, karena kita tahu bahwa pakaian itu ada yang harga ratusan ribu yang sudah cukup bagus, tapi ada orang yang membeli yang harga jutaan gitu misalnya ya. Apalagi para selebriti itu kan misalnya pakaiannya sampai puluhan juta, ada yang 20 juta. Nah, padahal Rasulullah kan dalam berbagai hadis juga kan mengharamkan untuk laki-laki pakaian sutra itu kan. Padahal sutra itu kan pakaian yang paling bagus gitu kan. Ya. Tapi kenapa Rasulullah mengharamkan sutra bagi laki-laki kan? Nah, artinya batasan pakaian yang perhiasan yang diperbolehkan, yang dilarang dan yang haram itu seperti apa begitu kan? Nah itu. Nah kalau sutra tadi diharamkan, saya ingin tanya juga, ada pakaian yang namanya semi sutra, apakah itu juga haram misalnya untuk dipakai laki-laki? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, di ayat ke-26 memang Allah Ta'ala mengatakan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak-anak Adam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan bagi kalian pakaian untuk menutupi aurat-aurat kalian, warisha, begitu juga untuk perhiasan bagi kita. Nah Bapak Ibu, pakaian yang menjadi perhiasan bagi kita, jelas Allah itu dan nabinya tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Tidak suka sesuatu yang berlebih-lebihan. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik sesuatu itu di tengah-tengah. Tidak kekurangan, tidak berlebihan. Standar baik. Nah tinggal standar orang berbeda-beda Pak. Nah disitulah letaknya, standar orang berbeda-beda. Bagi orang yang mohon maaf, uangnya sedikit, miskin, untuk makan juga susah, maka ya pakaian standarnya pakaian yang tadi. Cukup untuk menutup auratmu, jangan lihat bagus atau tidak bahan yang dia pakai, yang penting tutup aurat. Standarnya itu. Kalau dia beli yang ratusan ribu, sudah di atas standar dia. Kenapa? Karena sisip dikit, seminggu udah makan. Anak tidak bayar SPP misalnya, ini walaupun ratusan ribu tapi sudah di atas standar orang ini, karena level standarnya berbeda. Beda dengan orang misalnya standarnya naik tinggi, dia punya duit banyak, tabungannya nolnya udah tahu lah berapa iko, tabungannya di bank itu nolnya banyak nih, untuk dia ngabis kedewean lagi dah habis misalnya, lalu standarnya jelas standarnya naik. Karena kalau dia suruh pakai baju yang 50, 80 atau 100 ribu, bukan standar aku. Apalagi mereka bertemu sesama koleganya, pakaiannya bermerek-merek yang notabenanya 1 juta, 2 juta, tali pinggangnya 5 juta misalnya. Tidak standar kalau memang tingkat kemapanan seseorang itu ya tinggi, maka standarnya ya tadi naik lagi. Artis memang yang dia jual itu adalah penampilan, ya wajar-wajar saja kalau mereka memperhatikan penampilannya, pakaian yang dipakai, karena dari situlah dia akan mendapatkan keuntungan, dari situ akan mendapatkan job lah, mendapatkan apalah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu standar orang berbeda-beda. Standar orang berbeda-beda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggunakan pakaian bagus, indah, motifnya bagus, sampai-sampai orang bertanya, beli di mana bagusnya? Diunjuk oleh Nabi, ambillah. Karena Nabi itu Pak, jangan nian lu muji dikit, ambillah. Ya. Nabi pernah menggunakan pakaian yang motifnya bagus, bahannya bagus, karena dikasih, ya, dikasih oleh sahabatnya. Jadi Bapak Ibu, standar orang berbeda-beda tergantung kemapanan seseorang. Tapi alangkah baiknya orang itu mapan, tapi tadi dia turunkan tingkat standarnya. Ini yang disebut dengan zuhud. Disebut dengan zuhud. Dia mampu
menaklukkan dunia tapi dia mundur. Karena dia yakin dak kati hajat aku ke dunia, hajat aku hanya ke akhirat. Makanya disebut zuhud. Standarnya seharusnya tinggi karena dia punya banyak tabungan, nolnya dak pacak dihitung lagi, tapi dia turunkan standarnya. Maka kita bilang, oi bapak itu zuhud nian, duitnya banyak, pakaiannya sederhana, pakaiannya mecak kita yang biasa-biasa baik, padahal duitnya banyak, milioner, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti dia menurunkan standarnya, dan ini yang paling bagus, ya, menurunkan standar yang disebut dengan zuhud tadi. Nah, lalu bagaimana dengan tadi sudah disinggung bahwa sutra? Memang sutra terlarang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bagi laki-laki, karena sutra ini pakaian laki-laki di dalam surga, Pak. Sutra dan emas. Sutra dan emas adalah pakaian yang dilarang oleh Allah dan Nabi-Nya untuk umat Nabi Muhammad, kaum Adam, laki-laki di umat Nabi Muhammad SAW. Itu kalau emas murni, kalau sutra murni, full sutra 100%, itu muharram, dilarang, haram menggunakannya. Tapi ada, Pak, misalnya pakaian ini tidak ada ada sedikit sutranya, ya, semi sutra, banyaklah ada bahan lain dibandingkan sutranya. Sutra ini jangan beda, untuk meninggikan kualitas dicampur dikit dengan sutra maka dikatakan semi sutra. Kalau itu tidak apa-apa. Contoh misalnya, Pak, di pasar-pasar banyak orang jualan wabil khusus baju-baju batik semi sutra, bukan sutra full 100%, tapi semi sutra. Kalau yang semi sutra itu yakin tidak apa-apa, ya, tidak masalah karena bukan sutra sebenarnya. Sama seperti emas, Pak, kalau emas itu bukan emas murni tidak jadi masalah, jadi pakaian laki-laki. Misal, karena sebenarnya, Pak, semua al-ma'adin, ma'adin bahasa gitu, semua bahan tambang itu, Pak, ada kadar emasnya tapi kecil. Contoh misalnya suasa, tahu dah Pak suaso, ya, kata orang emas sekian. Nah, yang ini para ulama mengatakan kalau suasa tidak jadi masalah karena bukan emas murni 24 karat. Bukan emas murni 24 karat, itu memang cuman ada dikit, ya, dan itu tidak bisa lagi dikeluarkan, makanya ada kadar emasnya. Sama seperti para pakar mengatakan teko perak B sebenarnya ada kadar emasnya tapi dikit nian, ya. Jadi banyaklah peraknya dibanding kadar emasnya, maka emasnya tidak disebut lagi, maka disebut dengan perak. Maka yang tidak boleh itu murni 100% di bahan pakaian tersebut adalah sutra, maka kita laki-laki muharram, diharamkan menggunakan sutra yang 100% tersebut. Berbahan 100% sutra haram. Tapi kalau semi sutra yang tidak tahu berapa persen sutranya, yang seperti ini para ulama mengatakan boleh untuk dipakai karena tidak 100%. Wallahu taala a'lam bishawab. Betul. Nah, ini walibasut taqwa dzalika khair, ini kan di 2 pekan yang lalu kita sampaikan, ada yang mengatakan pakaian takwa ini adalah pakaian nanti di akhirat. Masih ingat dapat tafsiran kita di 2 pekan yang lalu? Pakaian akhirat yang kita dapatkan di akhirat nanti disebut dengan libasut taqwa. Yang kedua, libasut taqwa yang dimaksud ini adalah dunia. Di dunia ini ketika kita menutup aurat kita, itu libasut taqwa, walaupun bahannya biasa baik, yang menutup aurat itu libasut taqwa, harganya tidak seberapa, walaupun demikian libasut taqwa dibandingkan harga mahal, tapi membuka aurat itu bukan libasut taqwa. Jadi ada beberapa versi tafsiran di 2 pekan yang lalu tentang walibasut taqwa dzalika khair. Yang pertama, di akhirat, apa yang kita pakai nanti di akhirat itulah yang disebut dengan libasut taqwa, itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah libasut taqwa itu adalah pakaian yang kita pakai menutup aurat walaupun bahannya bahan biasa,
harganya juga tidak begitu mahal, tapi pakaian tersebut betul-betul sempurna menutupi tubuh kita, menutupi aurat kita, maka itu yang disebut dengan libasut taqwa. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang lain? Habis apa? Selesai? Alhamdulillah. Ya. Kalau memang sudah selesai, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sejenak Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan untuk mengijabah semua doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الراشدين ربنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.